dari Kementerian Agama, bahkan tadi dengar ada MOU dengan Kementerian Agama gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan, salam sobat tangsi, salam sehat selalu. Kali ini kita bertemu lagi di podcast Bincang Tangsi, Bincang Santai di Balik Jeruji. Pada kesempatan kali ini podcast kita, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan bagaimana pelayanan yang telah dilaksanakan di Rutan Sawalunto, apa saja program-program pembinaan kita yang saat ini sudah berjalan dan akan yang berjalan nanti ke depannya. Kebetulan malam ini kita sudah kedatangan tamu dari Kasubsi, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Sawalunto, Bapak Afrinaldi, beserta staf dari Subsi Pelayanan Tahanan, Pak Nofriko, yang bisa dipanggil Pak Riko ya. Jadi malam ini kita akan membicarakan seperti apa sih gitu pelayanan-pelayanan yang telah kita berikan kepada warga binaan yang selama ini sudah berjalan, dan program-program apa yang kira-kira menjadi andalan nih di Rutan Sawalunto, dan mungkin bisa jadi apa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ya. Acara ini bertujuan untuk mempublikasikan ke masyarakat bahwa apa-apa ya yang telah dilakukan Rutan Sawalunto bisa diketahui oleh masyarakat luas ya. Baik, selamat malam Pak Frenaldi dan Pak Riko. Selamat bergabung di podcast kita yang menjadi untuk pertama kali kita berpodcast. Kita kenalan dulu nih gitu ya, mengenalkan dulu ke masyarakat atau ke publik status Pak Af dengan Pak Riko seperti apa. Silakan Pak Afrinaldi dulu. Ya, baik Pak, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kerutan yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Subsi Pelayanan Tahanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi dari Subsi Pelayanan Tahanan. Perkenalkan, saya Afrinaldi. Saya baru belum satu tahun menjabat sebagai Kasubsi Pelayanan Tahanan, tetapi mungkin banyak yang masih saya pelajari Bapak, dan tentunya banyak yang akan kami kejar untuk mencapai tujuan organisasi. Dan pada saat ini saya membawa staf saya, Pak Riko, dan kalau dibilang beliau lebih dahulu berada pada Subsi Pelayanan Tahanan. Dan baik Bapak, untuk tusi dari Subsi Pelayanan Tahanan kami ada beberapa bidang. Yang pertama bidang pembinaan Bapak, pembinaan kepribadian kepada warga binaan. Nah, tentunya sesuai dengan tusi dari rumah tahanan, bahwasanya kita di sini diberikan amanat untuk membina warga binaan, dan tentunya program yang pertama yang kami lakukan adalah pembinaan keagamaan Bapak. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya warga binaan kita yang berada di dalam itu memang butuh bimbingan agama. Mudah-mudahan dengan program keagamaan yang kita fokuskan kepada warga binaan, mudah-mudahan bisa merubah perilaku warga binaan kita yang dari dulunya mungkin tidak banyak mengenal agama, tetapi di sini di Rutan Sawalunto kami kenalkan mereka dengan agama.
dan tentunya dilihat dari proposisi jumlah warga binaan kita, hampir sekitar 99% warga binaan kita beragama Islam, Bapak. Jadi tentunya kami sangat berharap warga binaan setelah menjalani masa pidananya, mereka bisa merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk program pembinaan yang kami lakukan terkait dengan agama, kami memerintahkan, mengajak, bukan memerintahkan, tapi mengajak warga binaan kita untuk senantiasa selalu melaksanakan ibadah sholat zuhur dan asar secara berjamaah di dalam masjid kita, Bapak. Jadi dengan kita mengajak dengan hati atau dengan kita sentuh hatinya untuk bisa selalu melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kemudian juga terkait dengan MOU dengan instansi luar, terutama pada instansi Kementerian Agama Kota Sawalunto, kami terus meminta tenaga pengajar atau tenaga pembimbing keagamaan dari penyuluh agama Kota Sawalunto di dalam memberikan atau membimbing warga binaan kami untuk lebih bisa mengenal lagi, contohnya seperti membaca Al-Quran, Bapak. Kami sangat butuh tenaga penyuluh agama Kota Sawalunto, dan alhamdulillah dengan kita melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Sawalunto, ada sekitar 16 tenaga penyuluh bergabung untuk memberikan bimbingan agama kepada warga binaan yang dulunya warga binaan kita di sini yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, tapi alhamdulillah dengan kita ajak mereka, banyak yang sudah bahkan yang khatam Al-Quran, Bapak. Kemudian terkait dengan program-program yang di keagamaan, Pak. Yang pertama itu tentang baca, tulis, Iqra dan Al-Quran. Nah, terus Yang biasanya kita laksanakan pada hari Selasa. Pada hari Seninnya yaitu penyuluhan agama dari Kementerian Agama Kota Sawalunto. Selanjutnya di hari Rabu program pembinaan yang tentang pelaksanaan sholat 5 waktu, tata cara sholat 5 waktu yang baik, yang benar. Selanjutnya pelaksanaan sholat jenazah, yang diikuti oleh hampir seluruh warga binaan Rutan Sawalunto. Yang selanjutnya terkait program kemandirian, Pak, kita pada tahun ini telah melaksanakan MOU. MOU ya? MOU dengan BLK Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu terkait program pembinaan. Di tahun 2020 kita telah melaksanakan MOU sama BLK Provinsi Sumatera Barat, yaitu tentang pelatihan mobiler. Tahun 2021 juga ada MOU tentang pelatihan pengelasan kepada warga binaan yang telah diikuti warga binaan hampir tahun 2020 20 warga binaan yang telah mendapatkan sertifikat. 2021 20 warga binaan juga, Pak. Pada tahun sekarang ini tahun 2022 masih MOU, cuman mungkin karena kita di bulan puasa mungkin, Pak, mungkin setelah Lebaran mungkin pelaksanaan kegiatan BLK Kota Sawalunto. BLK. Jadi kalau kita lihat kan tadi itu kan sudah banyak tuh program-program yang telah dilaksanakan ya di Kota Sawalunto. Dari mulai pembinaan kemandirian, ya, dan kepribadian, termasuk tadi baca tulis Al-Quran, terus udah gitu
mendatangkan penyuluh dari Kementerian Agama, bahkan tadi dengar ada MOU dengan Kementerian Agama gitu ya. Nah sejauh ini nih gitu pelaksanaan yang telah dilakukan, yang dirasakan gitu ya untuk dari subsidi pelayanan tahanan, apa nih kira-kira yang menjadi hambatan yang ya saya bilang mungkin hambatan yang cukup besar untuk pelaksanaan tersebut tuh seperti apa hambatannya kira-kira? Silakan dari siapa nih? Pak Ab, silakan Pak. Sejauh ini Pak, alhamdulillah tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak, baik itu pengamanan, kemudian tenaga pengajar dari luar, itu alhamdulillah sejauh ini kegiatan kami berjalan dengan lancar. Cuma mungkin yang menjadi hambatan adalah ya yang menjadi hambatan mungkin dari pendanaan atau mungkin dari penyuluh agamanya yang kurang intens atau seperti apa. Itu kan menjadi hambatan juga untuk kedepannya seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri nih kita nih rutan Sawalunto atau rutan pada umumnya kan memang terbatas nih pendanaan, ya kan gitu. Nah, bagaimana cara mensiasati gitu dengan dana yang terbatas, tetapi kita masih bisa berjalan nih gitu penyuluhan, mulai dari penyuluhan dari Kementerian Agama, juga kita bisa mengundang ustadz dari luar untuk bisa memberikan tausiah atau apapun gitu. Kira-kira ini yang mensiasati ini bisa berjalan dengan konsisten kan gitu, ya kan gitu. Kalau mungkin satu instansi yang dananya mencukupi mungkin nggak menjadi masalah gitu ya, atau apapun keterbatasan dari sarana prasarananya kan gitu. Nah yang ditanyakan nih kira-kira gimana cara mensiasati di rutan Sawalunto ini yang sampai saat ini alhamdulillah program semua bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin. Iya. Kira apa nih? Iya, itu tadi Pak. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Sawalunto, yang mana memang untuk dana pembinaan mungkin kita minim Pak, tetapi dengan bantuan tenaga dari Kementerian Agama, program pembinaan kita berjalan dengan lancar. Karena kalau kita lihat Pak, proposisi atau SDM yang kita miliki di rutan Sawalunto itu sangatlah terbatas Pak. Kita tidak punya pegawai yang memiliki latar belakang agama. Nah, cuma dengan adanya dukungan dari pihak luar, itu sangat membantu kami di sini, sehingganya program pembinaan kita di rutan Sawalunto berjalan dengan baik. Itu saja sih Pak, kami menyiasatinya dengan melakukan MOU gitu. Jadi semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan pembinaan itu bukan sekedar hanya pendekatan saja, tetapi ada satu bargaining gitu ya, bargaining dalam kontak skop MOU, nota kesepahaman gitu ya. Di situ mungkin ada semacam simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Kita mendapat pengajar dari luar atau apa gitu. Nah, sudah berjalan seperti itu gitu ya, alhamdulillah. Yang pertanyaan selanjutnya, gimana gitu hasilnya gitu, hasil dari program pembinaan yang sudah berjalan gitu ya, apa sudah efektif gitu ya, terus endingnya hasilnya seperti apa gitu, apa ada peningkatan terhadap perilaku warga binaan yang mengarah yang baik gitu ya. Karena terus terang aja di kita yang tugas di rumah tahanan atau di lapas ini kan yang menjadi titik berat kita adalah bagaimana bagaimana kita bisa
membawa manusia yang di dalam rutan ini dari buruk menjadi yang baik, kan gitu perilakunya. Berarti kan situ ada kata-kata berhijrah nih, ya kan. Nah kita ini kan dituntut nih sebagai petugas bagaimana bisa membawa warga binaan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Dengan berjalannya tadi program tadi, kira-kira sudah gak ada hasil yang signifikan gitu untuk efek kewarga binaan di dalam? Iya, Pak. Ya silakan nih Ya. yang mau jawab. Pak Riko, Pak nih. Pak Riko. Pak Riko dulu. Pak Riko silakan. Ya, Pak. Jadi terkait apa tadi Pak, hambatan dan tantangan mengenai pelaksanaan pembinaan keagamaan Pak. Saya baru kepikiran Pak, memang kita rutan ini emang nggak ada dana untuk pembinaan Pak. Itu makanya tadi kan sangat apa ya, sangat riskan gitu ya. Tetapi disinilah termasuk ujian kita. Kalau suatu instansi yang punya dana berjalan itu nggak apa ya, nggak aneh gitu ya. Yang anehnya ini kan nggak kurangnya dana, tapi kita masih bisa berjalan gitu. Ya memang kita akui kita nggak mungkin bisa terlepas, dari bantuan dari pihak-pihak luar yang membantu kita gitu. Nah itu makanya yang tadi yang saya tekankan tadi gitu. Makanya untuk yang selanjutnya ini yang kira-kira sejauh ini yang sudah berjalan hasilnya bisa nggak bisa signifikan bahwa NAPI itu mengalami perubahan yang signifikan gitu. Nah itu silakan. Kalau saya lihat Pak, dan saya amati perilaku dari warga binaan setelah mereka mengikuti program pembinaan keagamaan khususnya, tentu ada perubahan perilaku Pak, di mana dari yang mereka memiliki sifat yang yang kurang baik, tidak bersahabat dengan warga binaan yang lain, kemudian memiliki perilaku yang temperamen warga binaan yang seperti yang kita ketahui bahwasanya di lapas dan di rutan itu kan rentan terhadap risiko gangguan keamanan. Nah, setelah kita membuat program pembinaan ini hampir selama kurang lebih 1 tahun saya selalu intensif kepada warga binaan, selalu saya amati perilakunya. Hampir tidak ada terjadi gangguan keamanan. Berarti kan ada hasil dari program pembinaan yang kita jalankan. Ini mungkin saya menambahkan apa Pak sedikit Pak. Ini ada cerita kemarin, biasanya kan kalau bulan Ramadan nih Pak, siap sholat tarawih kita ada kegiatan tadarus yang diisi oleh warga binaan. Biasanya ada 10 warga binaan tuh Pak. Sebelum kegiatan itu kan, sebelum masuk bulan Ramadan kita seleksi dulu tuh Pak, warga binaan yang udah lancar membaca Al-Quran. Jadi kemarin pas seleksi ada berapa tuh Pak, 3 orang warga binaan yang Pak, baca Al-Quran. Itu saya tanya Pak, ini baca Al-Qurannya udah bisa sebelum masuk rutan atau pas di rutan? Katanya pas di rutan Pak. Pas di rutan Pak saya bisa baca awalnya Iqra, setelah itu Al-Quran atau di situ baru saya tersentuh Pak. Berarti narapidana ini memang ibarat kegiatan yang kita laksanakan tuh Pak, memang ada dampaknya positif buat warga binaan yang sebelumnya nggak bisa baca Al-Quran kan Pak. Nah sekarang udah bisa baca Al-Quran dan dia pun Pak lancar, bagus Pak. Akhirnya dia masuk Pak dalam 10 warga binaan yang ikut tadarus. Saya pun senang Pak. Ya berarti kan di situ kan ada hasil gitu ya. Ada hasil yang signifikan, walaupun mungkin masih dalam jumlah yang kecil. Tetapi adanya titik rubah dari warga binaan itu kan menjadi indikator bahwa pembinaan kita selama ini ya bisa dikatakan berjalan dengan baik kan. Gitu. Baik, itu baru dari penjelasan kita untuk pembinaan kemandirian atau pembinaan
kepribadian gitu ya. Kan banyak nih di subsidi pelayanan tahanan nih membidangi berapa bidang gitu ya, berapa bidang yang bukan hanya pembinaan saja gitu ya. Di sini juga mungkin ada juga tentang perawatan baik dari perawatan kesehatan maupun dari perawatan pemenuhan makanan untuk warga binaan ya. Tolong dong diceritakan ke publik gitu ya, ke masyarakat apa nih kira-kira dari perawatan kesehatan yang menjadi inovasi andalan Rutan Sawalunto dalam hal peningkatan pelayanan kewarga binaan yang lebih baik lagi gitu ya, pelayanan yang prima gitu untuk kesehatan. Bisa dijelaskan ke masyarakat atau ke publik yang sekarang berjalan ini, inovasi yang terbarunya ini apa nih gitu yang bisa diinikan ke masyarakat. Silakan. Ya, pada saat ini Pak, kita alhamdulillah ada pegawai yang memiliki keahlian ataupun yang berlatar belakang perawat Pak. Jadi kita punya satu perawat yang bertugas untuk memberikan layanan perawat kepada warga binaan. Dan tentunya inovasi yang kami lakukan, jadi biasanya kan warga binaan itu dia datang ke klinik, kita panggil datang ke klinik. Tetapi sekarang kita mencoba untuk berinovasi, kita yang datang door to door ke kamar masing-masing, kita tanya satu-satu warga binaannya ada yang sakit atau tidak. Dan ini sudah berjalan dengan sangat baik Pak. Alhamdulillah, saya ceritakan kondisi di dalam warga binaan kita semuanya dalam keadaan yang sehat, karena kita selalu memperhatikan kondisi kesehatan mereka gitu Pak. Kalau bisa saya ceritakan, ada suatu atau beberapa dari warga binaan kita. Yang pertama, jadi ceritanya kan tahanan dia kan masuk Pak, kemudian kita screening lah. Nah ternyata dari hasil screening, ternyata tahanan tersebut menderita TBC Pak. TBC. Nah kemudian kita tindak lanjuti, kita berikan dia pengobatan, kita kasih kita bekerjasama dengan puskesmas Sawalunto. Kemudian dari puskesmas mereka memberikan obat kepada tahanan tersebut yang menderita TBC. Dan alhamdulillah setelah diberikan pengobatan tidak sampai 6 bulan, itu warga binaan kita itu divonis sembuh Pak dari TBC-nya. Nah ini kan bentuk dari keberhasilan kita memberikan perawatan kepada warga binaan. Diibaratkan di luar saja dia tidak diberikan pengobatan, ini malah masuk ke dalam Rutan Sawalunto, masuk dalam penjara, kita obati sampai sembuh gitu Pak. Jadi ada efek lah di sana ya, untuk pelayanan pelayanan kesehatan door to door. Ya, door to door berarti kita yang langsung bersambang langsung ke kamar masing-masing untuk mengecek kesehatan dari para warga binaan ya. Untuk saat ini gitu ya, di masa pandemi corona mungkin sudah berjalan hampir 2 tahun lebih gitu ya. Apa sih kiat-kiat Rutan Sawalunto gitu ya dalam penanganan pandemi COVID ini gitu ya. Kan sampai saat ini alhamdulillah nih Rutan Sawalunto belum ada yang terpapar corona gitu ya, COVID. Ya insya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita terpapar, apalagi sampai terpapar ke warga binaan. Upaya-upaya apa aja sih di Rutan Sawalunto sehingga warga binaan bisa mendapat pencegahan terpaparnya corona gitu, dari segi perawatan kesehatan apa yang telah diberikan oleh Rutan Sawalunto gitu ya, agar
corona ini tidak terpapar terhadap warga binaan dan petugas. Silakan. Ya, pertama tentunya dari pegawai dulu Pak, yang harus bisa menjaga protokol kesehatan, harus bisa mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selalu senantiasa menjaga kesehatannya dengan cara 3M. Nah, jadi karena kan yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pegawai dari luar lah yang akan membawa virus dari luar ke dalam gitu Pak. Ya, Nah, maksudnya yang rentan ya, yang rentan. yang rentan menularkan itu sebenarnya dari petugas ya, ke warga binaan gitu. Nah, jadi alhamdulillah Pak, yang saya amati dan saya lihat pegawai kita semuanya ketika dia masuk ke dalam rutan Saulunto dia memang diwajibkan untuk menggunakan masker, gitu Pak. Kemudian yang kedua, untuk warga binaan agar supaya dia tetap terjaga kondisi yang baik, jadi kita selalu memberikan tambahan vitamin C kepada warga binaan setiap 2 kali sehari Pak. Begitu ya? Ya, kita berikan vitamin C. Setelah itu kita ajak mereka untuk berjemur di pagi hari, karena berdasarkan pada penelitian sinar matahari pagi itu bisa menjaga imunitas tubuh kita Pak dari ancaman penyakit ataupun virus. Nah, alhamdulillah dengan yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan, hasilnya alhamdulillah sampai saat ini sudah 2 tahun corona berlalu, rutan Saulunto bebas dari yang namanya virus corona. Ya, jadi itu termasuk gini ya, untuk juga publikasi ke masyarakat juga bahwa alhamdulillah rutan Saulunto ini kita sudah warga binaan dan petugas sudah divaksinasi ya, sudah divaksinasi ke seluruh warga binaan dan petugas, dan kita alhamdulillah juga nih sudah vaksin yang booster nih gitu ya. Nah, benar Pak. ini kan sangat luar biasa bahwa pencegahan corona kita tidak pernah main-main dengan pencegahan corona agar tidak terpapar ke warga binaan ya. Dari hal yang seperti itu, segala pelayanan-pelayanan yang telah diberikan, ini terakhir nih ya, yang terakhir nih untuk pelayanan integrasi ya, integrasi. Kita kan ada integrasi nih ke warga binaan nih, program-programnya seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat ya kan, pemberian remisi hak warga binaan ya. Yang terbaru juga kita sudah melaksanakan yang namanya asimilasi COVID gitu ya, asimilasi COVID. Sejauh mana nih integrasi kita yang berjalan, bagaimana pemenuhan ke dalam, seperti apa teknisnya ya kan. Tapi singkat aja nih karena juga kita sudah mau tutup acara podcast juga gitu. Jadi untuk integrasi kita tanpa biaya kan gitu. Coba dijelaskan kepada publik biar nanti masyarakat umum tahu bahwa seperti itu loh program pembinaan, program integrasi kita ya kan gitu ya, punya untuk pelayanan tersebut. Silakan mungkin dari Pak Riko ya untuk Pak. Integrasi silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana tentang program integrasi. Program integrasi ini itu suatu hak-hak yang diberikan kepada warga binaan, narapidana atau tahanan, yang mana jika mereka telah berkelakuan baik, nanti selama menjalani masa pidananya Pak, ada kayak dapat program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas. Dan untuk pandemi COVID-19 ada program dari kementerian kita kepada warga binaan, yaitu asimilasi COVID-19,
yang telah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang di tahun 2022, Pak. Untuk asimilasi COVID mungkin hampir udah 200-an mungkin, Pak. Kita telah membebaskan warga binaan, ya. warga binaan, Pak. Dan itu pun ya betul kata Pak tadi, tidak dipungut biaya. Memang kita memberikan pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat. Ini terkait inovasi Rutan Sawalunto, terkait apa nih Pak, integrasi ini. Yang pertama itu kayak kan kalau kita pengen mengurus nih Pak, mengurus integrasi itu ada kayak surat jaminan yang harus dipenuhi oleh keluarga warga binaan. Kita udah mulai aplikasi kan Pak, aplikasi namanya Sikutip. Ini aplikasi baru ya. Aplikasi baru baru. melalui inovasi dalam bentuk IT ya. Tujuan aplikasi ini itu memudahkan Pak, memudahkan keluarga warga binaan untuk mengakses surat jaminan tersebut. Biasanya kan Pak, surat jaminan tuh kayak kita kirim nih Pak ke keluarga binaan. Siap tuh dia nganter ke sini lagi kan Pak. Kalau sekarang nih Pak, kita upload di aplikasi tersebut, nanti keluarga warga binaan itu download Pak. Download di aplikasi itu, siap tuh dia upload lagi situ Pak. Jadi keluarga warga binaan nih nggak apa ya Pak ya, nggak repot lah gitu ya. Repot ya. Karena kan memang tujuan inovasi itu adalah inovasinya kan memotong birokrasi. Jadi jangan terlalu berbelit-belit gitu ya. Gimana masyarakat atau keluarga warga binaan dalam pengurusan penjaminan nggak perlu datang capek-capek ke rutan. Gitu. Cukup dia buka aplikasi, mendownload atau mengupload data tersebut. Jadi kita tinggal mengurus dengan waktu yang cepat. Itu sangat luar biasa itu. Karena memang nggak semuanya rutan dan lapas mempunyai aplikasi seperti itu. Ada tambahannya lagi Pak. Jadi karena memang kita di awal tahun itu tuh ada target Pak. Ada target berapa warga binaan kita yang sudah memenuhi syarat di tahun ini misalnya, itu kita inventarisir agar tujuannya supaya tidak ada yang terlewatkan gitu Pak. Jadi semuanya terpantau, semuanya bisa mendapatkan hak-hak integrasinya. Dan kemudian juga untuk peningkatan sarana dan prasarana, kita punya aplikasi self service. Jadi ketika warga binaan men-scan sidik jarinya, itu kelihatan Pak, kapan dia masuk masa 2/3-nya. Nah ini artinya dari sisi subsidi pelayanan tahanan kita menginventarisir, kemudian dari warga binaan pun juga dia tahu kapan dia masuk masa 2/3-nya, sehingganya tidak ada yang miss, yang tidak mendapatkan hak-hak integrasinya. Jadi dari awal itulah Pak kita inventarisir satu-satu. Jadi di situ adanya suatu bentuk transparansi gitu ya. Benar Pak. Transparansi ke warga binaan bisa mengetahui kapanpun, waktu kapanpun bisa mengetahui kapan dia bisa mengurus di masa 2/3 dia atau setengah masa pidana dia sudah mengetahui, dan berapa besaran remisi yang didapati gitu kan. Itu memang program dari kita bahwa segala sesuatu harus transparansi dan tidak ada yang ditutupi, sehingga kita bisa menekan yang namanya angka gratifikasi dan pungli di Rutan Sawalunto. Ini kan juga berkaitan dengan program kita menuju WBK, biaya bebas dari korupsi. Mungkin itu ya. Terakhir nih ya dari kita untuk podcast kali ini, apa sih yang bisa disampaikan gitu ya kepada warga binaan atau kepada masyarakat gitu, bahwa program di Rutan Sawalunto sudah berjalan dengan baik gitu ya. Kira-kira apa lagi yang perlu ditingkatkan nih ke depannya dalam hal pelayanan? Karena kan sekarang kan lagi ini kan pelayanan terus nih. Pelayanan. Makanya kan kita punya moto nih Rutan Sawalunto. Ya kan? Gimana? Pelayanan Anda puas, kami lemas. Kan gitu, ya kan? Jadi ada sesuatu yang kepuasan dari WWP bahwa kita betul-betul diperhatikan gitu. Dari mulai tidur kita jagain,
ya kan, terus makan kita beli, ya kan gitu. Terus ada hal kegiatan yang sifatnya mengisi waktu juga kita berikan gitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan lagi nih ke depannya untuk pelayanan dan program-program Rutan Saulunto? Silakan. Tentunya Pak, dari subsidi pelayanan tahanan khususnya kami akan terus berusaha untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait dengan program-program pembinaan, seperti kita terus kan ada masa apa ya Pak, masa habis MOU, jadi kita terus lanjutkan. Contohnya kemarin seperti yang telah kita laksanakan, kita telah memperpanjang MOU dengan WLK, khususnya untuk program pelatihan mebel, dan insya Allah nantinya setelah Hari Raya Idul Fitri nanti implementasi dari perjanjian kerjasama oleh BLK itu akan segera direalisasikan. Ada pelatihan otomotif Pak, otomotif dari BLK. Nah ini tentu sangat berguna bagi warga binaan, apalagi untuk bekal dia setelah dia menjalani masa pidana di Rutan Saulunto. Jadi ada sedikit ilmu yang kita berikan kepada warga binaan, supaya warga binaan kita ini tidak mengulangi perbuatannya lagi Pak. Karena memang kalau yang kita lihat di dalam kehidupan itu, kalau kita tidak makan, tentunya apapun pasti akan kita lakukan, termasuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum gitu Pak. Nah jadi untuk mengantisipasi hal yang demikian, kita coba berikan pelatihan kepada WBP tersebut. Insya Allah mudah-mudahan, tentunya kami berharap warga binaan kita setelah menjalani masa pidananya dari Rutan Saulunto, mereka siap diterima dan siap berintegrasi lagi dengan masyarakat gitu Pak. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Riko? Selama kita melaksanakan kegiatan pembinaan ke narapidana ya Pak, kepada warga binaan, memang kalau warga binaan tuh nggak semudah apa Pak, karena memang kayak kalau kita membina anak TK, anak SD, anak SMA mungkin ya kan Pak, tapi yang kita bina narapidana. Tapi karena dukungan oleh seluruh petugas, baik itu dari pengamanan, pengelolaan, dari Bapak juga, jadi kayak tantangan hambatan itu kayak apa ya Pak, hampir menjadi itu ya, tantangan ke depan lah ya, bahwa kita tertantang ke depannya gimana bisa berbuat gitu ya, bisa berbuat gitu. Ya mungkin saran dari Kak saya ya kita selagi masih diberikan nafas untuk hidup, ya yang terpenting adalah bagaimana kita berbuat dan berbuat, itu saja. Ya. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Afrinaldi dan Pak Riko yang telah menyempatkan waktu nih berbagi cerita ke masyarakat atau ke publik, bahwa seperti apa sih, berarti seperti ini loh pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Rutan Saulunto, terus program-program pembinaan yang telah dilaksanakan di Rutan Saulunto. Memang tantangan ke depan kita tidaklah mudah, kita ya berbuat ke depannya itu tantangan kita memang besar sekali ya, tetapi ya bagaimanapun kita jangan sampai patah semangat ya kan. Karena pekerjaan kita nih mempunyai nilai ibadah yang tinggi sebenarnya. Bagaimana kita bisa merubah orang dari buruk menjadi baik. Ya, tujuannya adalah pembinaan kita kan bagaimana masyarakat bisa menerima kembali nanti warga binaan kita, untuk di tengah-tengah masyarakat bisa diterima. Karena itu tujuan kita membina warga binaan. Dan itu memang nggak gampang. Tapi insya Allah apa yang
kita lakukan, insya Allah tidak sia-sia gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pokoknya bagaimana kita bermanfaat untuk sekitarnya. Itu mungkin yang perlu kita garis bawahi. Mungkin itu saja yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa membahas hal lain juga ya. Selalu tunggu podcast kita selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita bicarakan pada kali ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pada kita, dan khusus pada kita sendiri. Terima kasih Pak Af, Pak Firnaldi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaruan, salam sobat tangsi, bincang tangsi, bincang santai di balik jeruji. Terima kasih.